Perlu diketahui bersama bahwa peningkatan produktivitas tanaman ini bisa melalui penggunaan bibit unggul bermutu, pemupukan berimbang, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan penanganan panen. Tentu saja, kandungan si organik di tanah sawah ini sangat dibutuhkan, sehingga perubahan kandungan si organik tanah sawah di Pulau Jawa sangat signifikan. Tanah yang kaya akan bahan organik dicirikan dengan tanah yang berwarna gelap dibandingkan dengan tanah yang miskin bahan organik, di mana tanah yang kaya akan bahan organik ini terdiri dari pelapukan dan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang ada. Sedangkan menurut Balitbangtan Kementerian Pertanian bahwa pupuk organik ini merupakan pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan atau bagian hewan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa berbentuk padat atau cair dan dapat diperkaya bahan mineral atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia atau biologi tanah. Perlu kita ketahui bersama bahwa menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019, pengertian pupuk organik yaitu pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan bagian hewan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa berbentuk padat atau cair dapat diperkaya bahan mineral dan atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisika, kimia atau biologi tanah. Sedangkan menurut Balitbangtan Kementerian Pertanian bahwa pupuk organik ini mengandung unsur hara yang lengkap seperti makro, primar, makro, sekunder, dan mikro, di mana terdapat asam organik, ZPT, enzim, dan vitamin. Namun kadar haranya sangat rendah. Hara utama C organik ini sebagai sumber energi bagi mikroba, di mana kualitas pupuk organik ini akan bervariasi tergantung bahan baku yang digunakan. Selanjutnya adalah bahan baku pupuk organik, di mana terdiri dari limbah pertanian yang terdiri dari sisa tanaman atau panen, pangkasan tanaman pagar, rumput, dan tanaman legum. Selanjutnya ada limbah ternak seperti kotoran hewan, limbah dari limbah pemotongan hewan. Selanjutnya ada limbah industri, di mana limbah ini berasal dari pabrik gula, pengolahan sawit, penggilingan padi, bumbu masak, industri makanan, dan jalur. Sedangkan limbah kota ini adalah sampah kota yang perlu pemisahan bahan-bahan yang tidak dapat dibungkus oleh plastik, botol, kertas, sampah organik, dan pasar. Contoh limbah B3 kategori 2 yang biasa digunakan sebagai bahan baku adalah sludge minyak atau lemak, industri pengolahan minyak hewani atau nabati sludge IPAL, pengolahan industri minyak antara lain berupa pengolahan derivat minyak nabati atau hewani atau oleochemical. Terkait dengan bahan baku pupuk organik yang dilarang, yaitu bahan baku yang dilarang antara lain kotoran manusia, kotoran babi, bangkai selanjutnya limbah B3 kategori 1. Sedangkan karakteristik bahan baku pupuk organik ini yaitu limbah padat dan cair industri mengandung logam berat, sisa tanaman legum mengandung nitrogen, tanaman berserat mengandung C atau N, nilai C atau N rasio bahan baku, C atau N rasio tinggi, pengomposan makin lama, kandungan logam berat tinggi, contohnya adalah sampah kota, limbah industri, dan kotoran hewan, untuk menentukan mutu atau kualitas dari pupuk organik. Sedangkan untuk kotoran ternak sendiri terdiri dari bentuk padat, bentuk cair atau urin, dan bila dibuat biogas ada lumpur pada sludge dan lumpur cair itu sendiri. Total NPK yang ada pada ayam yaitu berkisar fosfor berkisar 7, kalium sekitar 8,9, sedangkan Ca berkisar sekitar 3 kg per kilogramnya. Di mana kandungan hara pupuk kandang ini akan bervariasi karena pengaruh kesehatan hewan, cara penyimpanan umur hewan, dan juga makanan hewan. Kelebihan dari limbah organik dari tanah sawah ini yaitu memiliki C organik yang tinggi, C atau N yang tinggi, kadar kalium yang tinggi, kadar besi dan logam berat yang rendah. Di mana kelemahannya itu dekomposisinya berjalan secara lambat. Selanjutnya berbicara mengenai limbah industri, bahwa limbah industri ini berbahan baku organik, terdiri dari limbah padat dan cair yang masih mengandung karbon organik dan hara yang dibutuhkan tanaman. Selanjutnya ada limbah padat atau cair yang berpotensi untuk dijadikan pemberian tanah atau pupuk organik. Contohnya adalah limbah industri oleochemical yang menggunakan minyak inti sawit dan inti kelapa, limbah industri pemanis buatan seperti sorbitol dari tepung karbohidrat, limbah bumbu penyedap, dan limbah CPO. Yang perlu diperhatikan untuk limbah industri adalah kandungan logam berat dan unsur-unsur yang dapat merusak tanah dan lingkungan. Selanjutnya yaitu bahan pengkaya. Bahan dari pupuk organik sendiri yaitu pengkaya C organik seperti bahan humat, molasses, dan bubuk arang, pengkaya hara yaitu fosfat alam dan tangko sawit, pengkaya mikroba, pengkaya nitrogen pelarut P, perombak bahan organik, dan sebagainya. Untuk pengkaya hormon pertumbuhan yaitu terdiri dari GA, auksin, dan sebagainya.